Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. kami dari kelompok 3 dengan anggota Faisika Syahputro, Anissa Jahita Saragih, Muhammad Iqbal Awalul Ihsan, dan Amelia Eka Anggraini ingin mempresentasikan kesesuaian fasilitas toilet umum dengan standar studi kasus toilet umum wanita dan pria Masjid Kampus UGM. Pendahuluan. Toilet umum adalah sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kloset, persediaan air, dan perlengkapan lain yang bersih, aman, dan higienis. Toilet merupakan fasilitas sanitasi yang mengakomodasi kebutuhan membuang hajat yang digunakan oleh masyarakat umum, tanpa membedakan usia maupun jenis kelamin dari pengguna tersebut. Menurut buku Standar Toilet Umum Indonesia, persyaratan ruang toilet umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang untuk buang air besar atau WC dengan panjang sekitar 80 hingga 90 cm, lebar 150 hingga 160 cm, dan tinggi 220 hingga 240 cm. Yang kedua, untuk ruang buang air kecil atau urinoir dengan lebar 70 sampai 80 cm dan tinggi 40 sampai 45 cm. Infrastruktur yang memadai dalam tempat wudhu termasuk dalam beberapa faktor seperti tata ruang, kenyamanan ergonomis, dan efisiensi penggunaan air. Dalam masalah tata ruang, masih banyak di berbagai masjid dijumpai berbagai macam tata hubungan dan susunan ruang antara ruang wudhu, toilet, dan ruang sholat yang berbeda-beda antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Sehingga terdapat masjid yang memberikan tata ruang yang baik sesuai tingkat kesucian tata ruang masjid atau sebaliknya. Berdasarkan standar perencanaan tempat wudhu dan tata ruang masjid oleh Suparwoko PhD, untuk standar dari model tempat wudhu berdiri yaitu tinggi kran kisaran 80 cm hingga 100 cm. Tempat wudhu memiliki tempat pijakan kaki atau grill dengan kemiringan 30 derajat yang dapat memudahkan pengguna dalam melaksanakan kegiatan wudhu. Berikut merupakan gambar dari profil lokasi Masjid UGM. Berdiri pada tanggal 21 Mei 1998, memiliki lokasi di Kompleks Masjid Kampus UGM, Bulak Sumur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Memiliki 2 lantai dengan luas tanah 250.000 meter persegi dan luas bangunan 3.142 meter persegi dan mampu menampung kapasitas 10.000 jamaah. Sementara untuk yang disurvei yaitu toilet umum pria dan wanita dan tempat wudhu pria dan wanita. Berikut merupakan gambaran dari denah toilet pria. Berikut merupakan gambar dari denah toilet wanita. Bilik toilet. Berikut merupakan dari gambar bilik toilet pria. Yang gambar A yaitu gambar untuk ruang masuk dari bilik toilet pria. Yang B merupakan gambar toilet jongkok dari bilik toilet pria. Dan yang C merupakan gambar toilet duduk dari bilik toilet pria. Berikut merupakan gambar bilik toilet wanita. Yang A merupakan gambar pintu masuk dari bilik toilet wanita. Yang B merupakan bilik toilet wanita dengan toilet duduk, dan yang C merupakan bilik toilet wanita dengan toilet jongkok.
Yang selanjutnya adalah pembahasan dari data hasil survei bilik toilet pria. Untuk yang pertama, panjang bilik toilet pria yaitu 150 cm, lebar bilik yaitu 85 cm, space lantai dengan bilik yaitu ambang bawah pintu dengan lantai dengan ketinggian 5 cm. Untuk bukaan pintu ke dalam, lebar pintu yaitu 70 cm, tinggi pintu 180 cm. Untuk penganjing pintu pada toilet pria tersedia dan kloset duduk dengan tutup juga tersedia. Pada bilik toilet pria terdapat jet spray, tisu toilet tidak tersedia pada bilik tersebut, hanger baju tersedia, tempat sampah tersedia, stiker petunjuk tersedia, dan sabun cair tersedia. Untuk data hasil survei bilik toilet wanita, panjang biliknya yaitu 140 cm dengan lebar bilik 70 cm, space lantai dengan bilik 10 cm, bukaan pintu ke dalam. Untuk lebar pintu yaitu 60 cm, tinggi pintu yaitu 180 cm. Untuk penganjing pintu dan kloset duduk dengan tutup tersedia pada bilik toilet tersebut. Pada wanita tersedia jet spray, tetapi pada bilik ini tidak tersedia tisu. Untuk hanger baju tersedia, tempat sampah tersedia pada seluruh bilik toilet. Stiker petunjuk pada kloset duduk tidak tersedia dan sabun cair tersedia. Berikut adalah hasil survei dari bilik toilet pria. Terdapat detail toilet jongkok dan toilet duduk pria. Berikut juga hasil survei dari bilik toilet wanita. Terdapat detail toilet jongkok dan toilet duduk wanita. Berikut adalah standarisasi yang berpedoman pada pedoman standar toilet umum Indonesia. Bilik toilet pada toilet umum memiliki standarisasi sebagai berikut. Dijelaskan pada gambar 7, yaitu standar denah toilet jongkok. Dan untuk gambar 8 adalah standar tampak depan toilet jongkok. Untuk gambar 9 adalah detail potongan A untuk toilet jongkok. Dan yang gambar 10 adalah detail potongan B untuk tampak depan toilet. Lalu untuk gambar 11 adalah detail potongan C dan gambar 12 adalah detail potongan D. Berikutnya adalah analisis data hasil survei dengan standarisasi untuk bilik toilet pria. Yang pertama untuk panjang bilik, standarisasinya 150 hingga 200 cm. Untuk hasil surveinya menemukan 150 cm dan sudah sesuai. Yang kedua adalah lebar bilik dengan standarisasi 90 hingga 120 cm. Pada survei ditemukan lebar bilik hanya 85 cm dan belum sesuai dengan standar. Lalu yang ketiga adalah space lantai dengan bilik dengan standarisasi 15 hingga 20 cm. Pada survei ditemukan 15 cm. Sudah sesuai dengan standar. Lalu yang keempat, bukaan pintu. Untuk standarisasinya keluar, namun pada survei ditemukan bahwa bukaan pintunya ke dalam dan belum sesuai dengan standar. Lalu yang kelima untuk lebar pintu adalah 60 cm, tapi hasil survei
menunjukkan lebar pintu yaitu 70 cm dan belum sesuai dengan standar. Untuk tinggi pintu sendiri 180 cm dan pada survei sudah sesuai yaitu 180 cm. Lalu yang ketujuh, untuk mengancing pintu sudah tersedia dan klase duduk dengan tutup juga sudah tersedia dan sesuai dengan standar. Lalu selanjutnya untuk kloset duduk dengan penggelontor sudah tersedia. Lalu untuk jet spray, hanger baju, tempat sampah, stiker, dan tanda jenis saniter juga sudah tersedia. Yang tidak tersedia adalah tanda jenis saniter dan tisu toilet. Berpedoman pada pedoman standar toilet umum Indonesia, berdasarkan hasil survei dengan standarisasi tersebut, maka toilet pria Masjid UGM mendapatkan tingkat kesesuaian sebesar 70,58%. Untuk bilik toilet wanita, analisis data hasil surveinya menunjukkan untuk panjang bilik, hasil survei menunjukkan 140 cm, namun standarisasinya 150 hingga 200 cm. Artinya belum sesuai. Lalu yang kedua adalah lebar bilik. Pada hasil survei menunjukkan angka 70 cm dengan standarisasi berkisar 90 hingga 120 cm dan juga belum sesuai. Untuk space lantai dengan bilik, pada hasil survei menunjukkan angka 10 cm, namun pada standarisasi menunjukkan 15 sampai 20 cm. Juga belum sesuai. Untuk bukaan pintu, pada hasil survei menunjukkan ke dalam, namun untuk standarisasi yaitu keluar. Juga belum sesuai. Untuk lebar pintu, pada standarisasi 60 cm dan hasil survei juga menunjukkan angka yang sama yaitu 60 cm. Dan tinggi pintu juga sudah sesuai yaitu 180 cm. Lalu untuk pengancing pintu dan kloset duduk dengan tutup juga sudah tersedia. Lalu pada hasil survei juga menunjukkan hasil untuk kloset duduk dengan penggelontor, jet spray, hanger baju, tempat sampah, tanda jenis saniter, tersedia juga untuk seat sanitizer dan sanitizer itu sendiri juga sudah tersedia. Namun untuk tisu toilet dan stiker petunjuk tidak tersedia pada bilik toilet wanita. Berpedoman pada pedoman standar toilet umum Indonesia, berdasarkan hasil survei dengan standarisasi tersebut, maka toilet wanita Masjid UGM mendapatkan tingkat kesesuaian sebesar 64,70%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Selanjutnya yaitu tempat wudhu. Tempat wudhu pria. Gambar 13 adalah kondisi tempat wudhu pada pria. Selanjutnya yaitu tempat wudhu wanita. Berikut adalah gambar 13, A dan B adalah kondisi tempat wudhu wanita. Berikut hasil data survei tempat wudhu pria dengan tabel 5. Yang pertama yaitu indikator jarak antar keran dengan keterangan 70 cm. Yang kedua, tinggi keran dengan keterangan 100 cm. Yang ketiga, indikator lebar kisi besi pembuangan dengan keterangan 43 cm. Yang keempat, keterangan indikator kedalaman pembuangan air wudhu dengan panjang 20 cm. Yang selanjutnya tabel 6, data hasil survei tempat wudhu wanita dengan indikator yang pertama jarak antar keran memiliki hasil survei 75 cm. Yang kedua, tinggi keran
memiliki hasil survei 100 cm, yang ketiga lebar besi pembuangan memiliki hasil survei 30 cm, yang keempat kedalaman hubungan air wudhu dengan keterangan 25 cm, yang kelima lebar space tempat wudhu dengan keterangan 140 cm. Berikut adalah hasil survei tempat wudhu pria dengan gambar 15, detail tempat wudhu pria dengan tempat duduk. Berikut adalah gambar 15, detail gambar tempat wudhu pria berdiri. Berikut adalah hasil survei tempat wudhu wanita dengan gambar 16, yaitu gambar detail tempat wudhu wanita. Standarisasi. Dengan berpedoman pada standar dan desain tempat wudhu dan tata ruang masjid 2014, tempat wudhu umum memiliki standarisasi berikut. Berikut adalah gambar A dan B. Gambar 17 merupakan standar tempat wudhu pada standar dan desain tempat wudhu dalam tata ruang masjid 2014. Tempat wudhu pria dengan tabel 7 analisis data hasil survei dengan standarisasi tempat wudhu. Yang pertama, jarak antara keran dengan standarisasi 80 cm sampai 90 cm, hasil survei 70 cm dengan keterangan belum sesuai. Tinggi keran dengan standarisasi 70 cm sampai 85 cm dengan hasil survei 100 cm dengan keterangan belum sesuai. Yang ketiga, lebar visi pembuangan dengan standarisasi tersedia, hasil survei tersedia dan sesuai. Dengan yang keempat adalah kedalaman hubungan air wudhu dengan standarisasi sesuai dan hasil survei tersedia dengan keterangan adalah sesuai. Tempat wudhu wanita dengan tabel 8 analisis data hasil survei dengan standarisasi tempat wudhu. Yang pertama, jarak antar keran dengan standarisasi 80 sampai 90 cm dengan hasil survei 75 cm dengan keterangan belum sesuai, dan tinggi keran 70 cm sampai 85 cm dengan hasil survei 100 cm dengan keterangan belum sesuai. Sedangkan pada nomor 3 dan 4, lebar besi dan pembuangan kedalaman pembuangan air wudhu dengan standarisasi yaitu tersedia, dengan hasil survei tersedia dan dengan keterangan yaitu sesuai. Pada berpedoman dengan standar dan desain tempat wudhu dalam tata ruang masjid 2014, berdasarkan hasil survei dengan standarisasi tersebut, maka tempat wudhu wanita dan pria masjid UGM mendapatkan tingkat kesesuaian yaitu sebesar 50%. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Yang selanjutnya adalah komponen pendukung. Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa komponen pendukung. Di antaranya adalah yang pertama, signage, yaitu simbol yang dapat terlihat dari jauh dan terdapat gambar serta petunjuk yang mudah dipahami. Berikut merupakan beberapa gambar signage di Masjid UGM. Yang kedua, ada pintu masuk. Adanya pintu masuk untuk menjaga privasi di dalam area toilet umum dan tidak terlihat dari luar. Berikut merupakan gambar dari pintu masuk. Berdasarkan pengamatan, didapat data hasil survei dengan standarisasi atau standar komponen pendukung. Yang pertama, signage untuk hasil surveinya tersedia dan standarisasinya tersedia maka sesuai. Lalu untuk pintu masuk, hasil survei akses masuk berbentuk mesh dan sesuai dengan standarisasi. Yang ketiga, ada jadwal pembersihan tidak tersedia dan belum sesuai dengan standarisasi. Yang keempat, ada kontak saran belum tersedia dan belum sesuai dengan standarisasi. Lalu pengharum ruangan sudah tersedia dan sesuai dengan standarisasi.
lantai tidak licin dan tidak mengkilap, sudah tersedia dan sesuai standarisasi. Tulisan dilarang merokok tidak tersedia, maka belum sesuai standarisasi. Lalu terdapat jendela keluar sudah tersedia dan sesuai standarisasi. Berdasarkan hasil survei pada toilet pria dan wanita Masjid UGM sudah dilengkapi dengan signet G petunjuk toilet. Petunjuk toilet jongkok dan duduk untuk memudahkan pemakainya, serta dilengkapi dengan akses masuk yang dibuat seperti mazhat, yakni lorong untuk menjaga privasi penggunanya. Berpedoman pada standar toilet umum Indonesia, berdasarkan hasil analisis survei indikator komponen pendukung dengan standarisasinya pada toilet pria dan wanita, Masjid UGM mendapat tingkat kesesuaian sebesar 55,65%. Berdasarkan pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa survei dilakukan pada toilet dan tempat wudhu Masjid UGM. Untuk tingkat kesesuaian bilik toilet pria Masjid UGM dengan standarisasi sebesar 70,58%, tingkat kesesuaian bilik toilet wanita Masjid UGM dengan standarisasi sebesar 64,7%, tingkat kesesuaian tempat wudhu wanita dan pria Masjid UGM dengan standarisasi sebesar 50%, dan tingkat kesesuaian indikator komponen pendukung Masjid UGM dengan standarisasi sebesar 55,65%. Untuk alternatif pedoman yaitu Asosiasi Toilet Indonesia dengan pedoman Standar Toilet Umum Indonesia 2016 Jakarta. Lalu ada juga tata cara perencanaan bangunan MCK umum yaitu SNI 032399 tahun 2002, dan juga ada standar dan desain tempat wudhu dalam tata ruang masjid dengan pendekatan ergonomis dan efisien air yang ditulis oleh Suparwoko tahun 2014. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.